Jadi diutusnya Rasul dan diturunkannya Al-Quran ini bagian dari hidayah, nikmat hidayah yang merupakan asal daripada nikmat yang besar. Thumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu, setelah aslun ni'mah, asal nikmat, pangkal daripada nikmat, ada lagi namanya an-ni'amul mutammimat li hadzal asl. Ada namanya yang nikmat-nikmat yang menyempurnakan nikmat asal ini. Nah, jadi asal nikmat itu perlu perkara yang menyempurnakan. Jadi asal nikmat tadi apa? Hidayah dengan pengutusan Nabi Muhammad dan penurunan Al-Quran. Tapi setelah itu dia juga memiliki nikmat yang menyempurnakan, yang la tu'addu kathratan wa la tuhsar, yang tidak terhitung pada banyaknya, ya, dan tidak terbatasi. Nikmat-nikmat yang mutammimat itu la tu'addu, tidak terbilang, kathratan, pada banyaknya, akan banyaknya, wala tuhsar, dan tidak terbatasi. Kenapa? Saking banyaknya. Mundu ba'athallahu rasulahu, sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila an qaruba rahiluhu minad dunya, sampai dekat ajalnya Nabi Muhammad daripada dunia ini. Banyak sekali, mulai dari Nabi dilantik menjadi rasul sampai beliau meninggal. Cukup banyak nikmat yang menyempurnakan itu. Nah, itu dia. Wa qad a'tahu Allahu minal ahwali wan ni'am. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi Muhammad itu, ya, memberikan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada berbagai macam keadaan dan nikmat-nikmat kepada Nabi. Wa a'ta ummatahu, dan Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad ma atamma bihi ni'matahu alaih, sesuatu yang atamma, Allah menyempurnakan dengannya nikmatnya atasnya, ya, nikmatnya atas Rasul, wa alaihim, dan atas umatnya. Jadi di sini kalau kita berbicara tentang penyempurna nikmat dasar, nikmat hidayah, itu cukup banyak, dan tidak hanya diberikan kepada Nabi saja, tapi juga diberikan kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalallahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat ke atas Rasul, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku telah rela untuk kalian Islam sebagai agama. Jadi di situ Islam itu, ketika ayat ini diturunkan, itu pokok-pokok ajarannya sudah sempurna. Nah, jadi apapun permasalahan yang muncul dari dalam umat Islam, maka segala solusinya sudah ada dalam Al-Quranul Karim. Jadi kembalikan kepada Al-Quran. Bila tidak dijumpai pada Al-Quranul Karim, maka kita kembalikan kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau juga tidak dijumpai pada hadis Rasul, kepada kesepakatan para sahabat atau ijma' umat. Bila tidak, kita bandingkan satu kasus yang ada dalam hadis, yang ada dalam Al-Quran, yang ada pada kesepakatan para sahabat atau para ulama,
kemudian kita bandingkan kesamaannya dan memunculkan hukum yang baru. Nah, seperti itu. Mana contohnya? Misalnya di masa Rasul, atau bahkan kita katakan wilayah Nabi itu, mereka itu kalau berzakat fitrah itu tidak dengan beras, dengan apa? Kurma, ya kan? Dengan gandum. Kita bagaimana orang Indonesia, ya kan? Orang Indonesia membandingkan kesamaan antara gandum, kurma dengan beras. Apa kesamaannya? Sama-sama merupakan makanan pokok. Nah, itulah kesempurnaan Islam tadi dari situ. Bukan berarti tidak boleh ada hal-hal yang di zaman Nabi tidak ada lalu tidak boleh ada di zaman sekarang. Maksud sempurna di situ sempurna pada sisi aturan, kaidah-kaidah pokok tentang masalah menghalalkan dan mengharamkan. Nah, seperti itu. Karena nanti cukup panjang bila kita katakan bahwasanya agama ini sempurna dari sisi tak boleh ditambah. Nah, karena kenapa banyak ibadah-ibadah kita itu dilakukan tidak seperti yang Nabi lakukan. Contoh azan dulu di menara, ya kan? Sekarang pakai mic yang di menaranya itu bukan orang tapi speaker. Nah, ini kan perlu penganalogian, penyamaan kasus. Apa tujuan azan dikumandangkan? Tujuannya supaya memberitahu orang waktu sholat sudah masuk. Ketika ada satu wasilah, ya, ketercapaian itu dengan satu alat tertentu, maka bisa dilakukan dengan alat tersebut. Nah, seperti itu. Dulu Rasul sholat, imamnya tak pernah pakai pembesar suara. Nah, sekarang rata-rata pakai pembesar suara. Nah, kan gitu. Jadi dia aturan-aturan pokok yang ada dalam Islam itu sudah sempurna. Bila muncul hal-hal baru yang tidak ada pada zaman Nabi SAW, maka nanti diukur dia dengan timbangan dasar-dasar kaidah yang ada dalam Al-Quran, hadis, kesepakatan para sahabat atau ulama, lalu dianalogikan sehingga menimbulkan hukum yang baru. Nah, itu dia. Falillahil hamdu ala fadlih, maka bagi Allah, hanya bagi Allah pujian atas karunia-Nya. Ya. Alladzi la nuballighu lahu addan, ya, yang kita tidak akan dapat menyampaikan kepada Allah hitungan dari pujian tersebut. Nah, jadi kita nggak akan bisa memuji Allah itu pada batas yang kita sudah dianggap memuji, nggak akan bisa. Atau lana belughu lahu adan, kita tidak akan sampai untuk Allah itu untuk memuji apa hitungan, bilangan. Hamba tidak akan pernah bisa sampai kepada batas dia sudah dianggap sebagai hamba yang maksimal dalam memuji Allah. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan ketika kita mendapat nikmat, lalu lisan kita mengatakan alhamdulillah, maka ucapan itu aja nikmat yang harus disyukuri. Jadi kapan kita mau bersyukur? Kapan kita bisa berhasil di titik akhir dalam bersyukur? Kalau ucapan alhamdulillah itu saja, ketika kita mengatakan alhamdulillah, itu nikmat wajib disyukuri. Lalu kalau itu saja belum selesai, bagaimana nikmat yang lain? Nah, itu maksudnya. Fadlan anil qiyam bisyukrih, lebih-lebih dari kita melaksanakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Nah, seperti itu. Wala'allakum tahtadun, dan mudah-mudahan kalian tahtadun akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Gambarannya yaitu ta'lamunal haqqa wa ta'maluna bihi, kalian mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Itulah hidayah. Hidayatul irsyad hidayatul bayan wa hidayatul irsyad. Hidayah ilmu dan hidayah mampu mengamalkan ilmu. Nah, itu dia. Fallahu tabaraka wa ta'ala min rahmatihi bil ibad. Maka Allah Subhanahu wa taala ya termasuk dari apa? Dari rahmatnya kepada hamba, qad yassara lahum asbabal hidayati ghayatit taysir. Allah mudahkan untuk hamba-hamba itu sebab-sebab hidayah pada puncak pemudahan. Sebenarnya kalau kita mau merenungkan dengan hati yang jernih, sebenarnya hidayah itu sudah Allah mudahkan jalan untuk sampai kepadanya. Sebenarnya. Nah, gitu. Cuma yang membuat susah itu kan diri kita. Nah, itu nanti ada beberapa faktor kapan hidayah itu bisa tertutup dari hamba. Yang pertama, takabbur, kesombongan. Ya kan? Yang kedua, sudah merasa tahu. Nah, itu. Yang ketiga, tidak mau meminta hidayah kepada Allah. Banyak ya. Berikutnya, wa nabbahahum ala suluki turuqiha, dan Allah memperingatkan mereka pada menempuh jalan-jalan hidayah tersebut. Allah mempermudah, Allah selalu mengingatkan agar menempuh hidayah tadi. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah ajak manusia kepada negeri keselamatan. Nah, itu. Wa bayyanaha lahum atamma tabyinin. Allah jelaskan jalan-jalan hidayah kepada mereka dengan paling sempurna penjelasan. Nah, itulah paling sempurna. Hatta inna min jumlati dzalik, sehingga dari keseluruhan hal tersebut ya, dari hal tersebut yang disebutkan tadi di awal, dari mudahnya hidayah, Allah selalu ingatkan hamba kepada jalan hidayah, Allah jelaskan jalan itu, annahu yuqayyidu lil haqqi al mu'anidina lahu fayujadiluna fihi. Allah itu qayyadha ya lil haqqi. Allah itu menetapkan bagi kebenaran akan orang-orang yang menentang kebenaran tersebut. Jadi Allah itu menolong kebenaran terhadap orang-orang yang menentang kebenaran tadi, mengukuhkannya. Fayujadiluna fihi, lalu mereka mendebat kebenaran tersebut. Jadi bagaimana Allah itu mengokohkan kebenaran dari orang-orang yang menentang, lalu mereka mendebat kebenaran. Dengan terjadinya perdebatan itu, fayatadhihu bidzalikal haqq, maka jelas kebenaran. Nah, kebenaran itu menjadi jelas setelah terjadinya dialog, ya kan? Perdebatan, menjadi jelas kebenaran. Wa talharu ayatuhu wa a'lamuhu, nampaklah tanda-tanda atau muncullah tanda-tanda kebesaran Allah dan tanda-tanda daripada kebenaran tersebut. Wa yatadhihu butlanul batil, lalu jelaslah kebatilan dari orang-orang yang batil. Wa annahu la haqiqata lahu, bahwasanya kebatilan itu tidak ada hakikatnya, cuma sekedar pepesan kosong saja. Nah, gitu. Walaula qiyamuhu fi muqabalatil haqq la rubama lam yatabayyan haluhu li aktsaril haqq, li aktsaril khalqi. Jadi kita cukupkan ya sampai wa yatadhihu butlanul batil wa annahu la haqiqatalah.
Jadi kebatilan itu tidak ada hakikatnya ya, tidak memiliki hakikatnya. Baik, kita lanjutkan. Di hadis yang ketiga ya, dari kitab Sunan Abi Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Nah, di situ Al-Imam Abi Daud rahimahullahu ta'ala mengatakan, babur rajuli yatabawwa'u li baulihi. Bab seorang lelaki, seorang muslim, yatabawwa'u li baulihi. Yatabawwa'u li baulihi apa maksudnya? Yaitu yattakhidhu li baulihi makanan sahlan li alla yarji'a ilaihi rasyashul baul. Maksud dari judulnya itu maksudnya. Jadi seorang yang buang air itu mencari atau mengambil untuk buang airnya itu ya. Apa dia yang diambil? Mencari apa? Tempat yang sahlan. Sahlan tuh tempat yang datar lagi lunak. Nah, gitu. Tempat yang datar lagi lunak. Di mana dia? Kenapa mencari tempat seperti itu? Li'alla yarji'a ilaihi rasyashul baul, supaya tidak kembali kepada yang buang air tadi percikan kencingnya. Nah, jadi di sini Imam Abi Daud ingin menjelaskan kepada kita di antara ketentuan syariat ketika mau buang air adalah kita mesti memperhatikan tempat yang kita jadikan untuk buang air. Kalau di sini gambarannya tanah tempatnya datar dan lunak. Maksudnya artinya ketika dibuang dia nggak mercik. Maksudnya apa tuh? Cari tempat yang kalau kita buang air nggak akan kembali percikan. Nah, kalau sekarang ya banyak tuh kan di Westapel apa misalnya banyak kan itu di tempat WC itu dan sebagainya. Qala al-Imam Abi Daud rahimahullahu taala, haddatsana Musa ibnu Ismail. Ya. Jadi kata beliau, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Musa bin Ismail. Siapa Musa bin Ismail itu? Ya. Musa bin Ismail itu namanya Abu Salamah. Apa panggilannya? Kunyahnya Abu Salamah At-Tabudaki Al-Basri. Jadi Abu Salamah Musa bin Ismail At-Tabudaki Al-Basri. Jadi dia ini nisbah kepada wilayah Basrah ya. Sekarang Basrah. Beliau ini berada pada tabaqah ke-9. Kalau di perawi hadis tuh setiap tingkatan dari Imam Abi Daud sampai Nabi itu kan melalui jalur-jalur sanad, ya kan? Itu setiap sanad itu ada tabaqah masing-masing. Ada tabaqah pertama sahabat, tabaqah kedua mukhadram, ya kan? Orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi sempat hidup di masa Rasul. Nah, nanti ada pembesar tabi'in, ada tabi'in pertengahan. Nah, yang Musa bin Ismail ini dia hidup wafatnya kapan? 223 Hijriah. Itu tabaqah ke-9. Dia tuh thiqah sabat. Orangnya thiqah sabat.
berarti nilai hadis yang dia bawa itu kuat, sahih. Qala haddatsana Hammad, kata beliau telah menceritakan kepada kami Hammad. Siapa? Hammad bin Salamah bin Dinar. Ini Abu Salamah juga nih, sama dengan Musa tadi. Abu Salamah Hammad bin Salamah bin Dinar Al-Basri. Al-Basri juga. Tadi Musa Al-Basri, yang ini Al-Basri. Nah, ini tabaqah ke-8. Dia ini apa? Thiqat abid. Orangnya thiqah abid. Kalau dia membawakan hadis, maka dari sisi ini hadisnya kuat. Gitu. Qala akhbarana Abu Tayyah. Akhbarana Abu Tayyah. Siapa nama Abu Tayyah ini? Yazid bin Humaid Al-Basri, Basrah juga. Tabaqah ke-5. Dia thiqah, sahabat. Kalau dia membawakan hadis, hadisnya kuat. Tuh berarti kan dari sisi sanad kuat nih, yang 3 nih. Beliau mengatakan qala haddatsani syaikhun. Kata si Abu Tayyah ini telah menceritakan kepadaku syaikhun, seorang syekh, tapi enggak disebutkan siapa namanya. Sehingga hadis ini kalau dari sisi ini dia cacat, dhaif, lemah. Karena ada seorang perawi yang tak diketahui siapa dia. Syekhnya siapa? Syekh tuh nggak tahu kita siapa. Ini namanya rajulun mubahamun, seorang yang mubaham, tak jelas. Maka hadis ini sanadnya dhaif, yang ringan. Qala, syekh itu mengatakan lamma qadima Abdullah bin Abbas al-Basrah. Tatkala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma datang ke Basrah. Jadi Abdullah itu salah satu dari tokoh ulama sahabat, datang ke Basrah dia. Di sini sanadnya dhaif ya, dari sisi sanad. Tapi dari bagaimana dari sisi isi nanti kita lihat dulu. Makanya tidak semua yang sanadnya dhaif kita hukumi hadisnya dhaif. Belum, masih digantung dulu. Lihat dulu matannya. Lihat dulu jalur lain dari hadis yang lain. Ada enggak yang menguatkan? Ketika Abdullah bin Abbas datang ke Basrah, fakana yuhaddits. Maka Ibnu Abbas itu menceritakan hadis, berita an Abi Musa, dari Abi Musa. Menceritakan dari Abi Musa. Yuhadditsu an Abi Musa. Tapi nanti menurut syarah ini itu Ibnu Abbas itu diceritakan hadis dari Abi Musa. Siapa yang menceritakannya? Yang menceritakannya adalah orang-orang Basrah. Jadi orang Basrah itu kalau menurut syarah ini ya, itu menceritakan kepada Ibnu Abbas tentang berbagai macam hadis. Kata mereka hadis ini dari Abi Musa. Abi Musa al-Asy'ari. Fakataba Abdullah ila Abi Musa. Lalu Abdullah bin Abbas tadi menulis surat kepada Abi Musa. Yas'aluhu an asya, di mana Abu Musa di mana Ibnu Abbas bertanya kepada Abi Musa tentang beberapa perkara dari hadis yang dia dengar dari orang Basrah tadi, yang mengatasnamakan kepada Abu Musa. Makanya boleh menerima riwayat hadis melalui tulisan. Boleh menerima riwayat hadis melalui tulisan. Boleh. Kemudian fakataba ilaihi Abu Musa, lalu Abu Musa menulis kepada Abdullah bin Abbas. Apa yang ditulisnya? Inni kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Satu hari. Ya, satu hari aku bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fa arada an yabul, lalu Nabi ingin kencing. Nah, itu dia. Fa ata damithan, lalu Nabi pun mendatangi damithan. Damithan itu apa? Tempat yang datar lagi lunak. Jadi Nabi mencari tempat datar lunak, gitu kan? Fi asli jidar, di pangkal sebuah dinding. Sebuah dinding, cari yang tempatnya lunak dan apa? Datar. Buang supaya percikannya enggak sampai. Fabala, lalu Nabi pun kencing. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada ahadukum ayyabul falyartadda li baulihi mawdi'an." Kalau seorang di antara kalian, kata Rasul, mau kencing, falyartad. Apa dia? Carilah. Apa carilah? Carilah untuk kencingnya satu tempat. Tempat bagaimana? Tempat yang lunak tadi. Jangan sembarang nyemprot aja gitu, ya kan? Cari yang lunak, yang datar. Nah, isi hadis ini ya dijadikan apa namanya? Judul hadis. Nah, sanadnya dhaif, tapi matannya, isi hadisnya itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang memerintahkan untuk menjaga diri dari kencing. Jadi sanad itu diterima, ya. Sanad apa? Isinya itu diterima. Jadi artinya apa? Artinya dalam syariat Islam kita disyariatkan kalau mau buang air kecil, cari tempat yang datar, yang lunak, atau tempat yang kalau kita kencing merciknya enggak balik. Diterima isi hadis ini karena dia didukung oleh hadis-hadis lain yang menyuruh kita seperti itu, walaupun sanadnya lemah, kan gitu kan. Nah, itu dia. Ini hadis yang nomor 3. Nanti kita lanjutkan lagi hadis yang nomor 4 ya. Terakhir kita buka kitab Mabadi Awaliyah tentang Al-Amr. Nah, jadi sekarang ketika nas Al-Quran atau hadis itu berisi satu perintah. Nah, ini hukumnya bagaimana nih perintah ini? Kaidahnya apa kalau dia berisi perintah? Satu nas tersebut. Wa yata'allaqu al-mabahathul awal. Pembahasan yang pertama. Fil amri, pada masalah perintah. Ya. Apa dia? Pada masalah perintah. Wa huwa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Yang dikatakan perintah itu tuntutan berbuat, yang mana tuntutan itu datang dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Itu perintah namanya. Jadi ini dikatakan perintah itu ketika tuntutan itu datang dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kalau enggak, kalau sama bukan perintah. Ya. Kalau sama itu irsyad, ya kan? Nah, itu dia. Kalau dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, doa. Nah, itu dia. Wa fihi qawaid. Pada masalah ini ada beberapa kaidah dalam masalah perintah. Yang pertama, al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalla dalilu ala khilafih. Bermula, ya, asal pada perintah adalah untuk kewajiban. Jadi setiap perintah itu asalnya untuk kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah, perintah wajib. Ya kan? Itu wajib illa ma dallad dalilu ala khilafih, kecuali sesuatu yang dalil menunjukkan di atas menyelisihi wajib. Contoh, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran wa aqimus shalah,
dan tegakkan sholat. Ini perintahnya apa nih hukumnya? Wajib. Kita kembali ke hukum asal, perintahnya wajib. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan tak wajibnya sholat, baru dia dimaknai dengan sunnah. Nah, kalau nggak ada, wajib. Jadi kalau kita memandang dalil hadis, Quran, ada perintah, bawa dulu ke hukum asalnya, wajibnya. Nah gitu. Ustadz. Ajak aja gabung. Kamu bang? Daripada di luar. Hah? Nah, jadi asalnya perintah itu wajib dulu. Kalau tak dijumpai yang menyunahkannya, maka tetap hukum wajib. Nah itulah dia. Jadi nanti kalau kita ketemu gitu kan ada perintah, hukumnya wajib. Tapi sebelum kita mengatakan wajib, kita cari dulu, ada nggak kira-kira yang merubahnya dari wajib menjadi sunnah. Nah gitu. Yang kedua, al-aslu fil amri la yaqtadi takrar illa ma dalla dalilu ala khilafi. Asalnya pada perintah itu tidak menghendaki pengulangan. Nah, itu dia. Artinya kalau sudah dikerjakan sekali sudah, tak wajib lagi. Tadi kan yang pertama wajib kan. Kalau tidak ada yang menyunahkan dia wajib. Nah setelah dia dikerjakan, kira-kira wajibnya ini sekali aja apa berulang-ulang? Di sini dikatakan asal perintah itu tidak menghendaki pengulangan, kecuali sesuatu yang menunjukkan apa dalil atas menyelisihinya, menyelisihi diulangnya dia. Contoh, atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Kira-kira haji ini kan sudah disepakati wajib. Sekarang wajibnya haji ini berulang atau tidak? Tidak. Hukum asalnya enggak berulang. Kecuali setelah dicari dalil-dalil dari lain, ketemu ada yang mengatakan diulang. Kalau tak ada, maka hukumnya sekali saja. Sholat begitu juga. Sholat itu asal sudah sholat sudah. Tapi ternyata dijumpai dalil lain yang menyuruh kita untuk setiap hari mengerjakan sholat, dan untuk sholat sehari itu 5 kali. Dan asalnya setelah dikerjakan yang misalnya zuhur, kalau sudah dikerjakan ya udah pada hari itu nggak usah lagi. Nah makanya makruh ya sholat zuhur itu apa namanya, kalau tidak ada kepentingan diulang-ulang, kalau tidak ada alasan yang benar ya kan. Apa alasannya? Misalnya karena menemani orang yang masbuk, apa yang ketinggalan, atau mengimami satu kaum yang mereka belum sholat kan gitu. Kalau pandai-pandaian sendiri aja makruh, ngulang. Pandai-pandaian kepingin tambah banyak pahala makruh. Bagus sholat sunat kan itu. Kecuali mengqadha sholat yang terluput. Nah, ini beda ya. Al aslu fil amri la yaqtadil fawr. Asalnya pada perintah itu tidak menghendaki penyegeraan. Nah, jadi kalau perintah itu asalnya tak menghendaki penyegeraan, kecuali ada keterangan tentu yang menyuruh disegerakan, tapi itu pun sunnah ya. Contoh sholat. Sholat itu kan ada waktunya. Berarti orang kalau dia sholat mau di awal waktu, di akhir waktu boleh. Tetapi nanti di sini ada sisi mana yang lebih utama dikerjakan, di awal waktu atau di akhir waktu. Nah gitu. Li'anal gharda minhu ijadul fi'li, karena tujuan daripada perintah itu adalah mewujudkan perbuatan. Mewujudkan sebuah perbuatan min ghairi ikhtisasin bizzaman, tanpa pengkhususan dengan satu waktu, tanpa pengkhususan dengan masa yang pertama, bizamanil awal duna az-zamani tsani, bukan zaman yang kedua. Maksudnya kalau sudah disuruh memerintahkan itu enggak ada pengkhususan, mau waktu awal mau waktu akhir sama, dikerjakan di awal boleh, di akhir pun bisa.
Tapi nanti ada keterangan-keterangan lain misalnya. Oh, kalau di awal waktu begini, kalau sholat di akhir waktu begini. Tinggal kita memilih yang mana yang kita pilih sesuai kadar kekuatan iman kita. Nah, itu dia. Dalam sholat itu ada waktu makruh sholat, sengaja menunda. Nah, itu sampai mau habis waktu kan, bahkan ada yang ada sampai haram. Nah, gitu. Wajib sholat tapi haram. Al-amru bisyai' amrun biwasailihi, perintah dengan sesuatu, perintah dengan sarana-sarananya. Memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan dengan sarana-sarananya. Apa contohnya? Al-amru bis-shalah amrun bit-taharah. Perintah sholat berarti perintah bertaharah. Nah, itu dia hakikatnya. Yang kelima, al-amru bisyai' nahyun an dhiddihi. Perintah dengan sesuatu adalah larangan dari kebalikannya. Jadi kalau kita diperintahkan A, berarti nggak boleh mengerjakan lawan A tadi. Itu maksudnya. Misal, wa qulu lin-nasi husna, katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Berarti lawannya berkata buruk tak boleh. Maksudnya. Yang terakhir yang keenam, wa idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi, apabila dikerjakan apa? Sesuatu yang diperintahkan dengannya di atas wajahnya, sesuai dengan caranya, yakhrujul ma'mur, maka yang diperintahkan itu akan keluar an uhdatil amr, dari ikatan perintah. Maksudnya apa? Kalau kita sudah puasa sesuai dengan ketentuan fikih, ya sudah, berarti kita sudah dianggap menjalankan perintah. Kalau kita sudah sholat sesuai ketentuan fikih, berarti kita sudah menjalankan ikatan perintah. Nah, itu dia. Fa idza adima syakhsul ma'. Nah, ini contohnya. Apabila seseorang itu kehilangan air, fatayammama, lalu dia sholat, lalu dia bertayammum, kan perintah tuh. Fa shalla, lalu dia sholat, kharaja an uhdatil amr, dia telah keluar dari ikatan perintah, fala qada'a alaih, maka tidak ada kewajiban qada atasnya, idza wajadal ma, apabila dia mendapatkan air. Jadi pokoknya asal sudah dikerjakan sesuai aturan fikih, bertayamum dia sholat tak perlu mengulang. Kecuali kalau dikerjakan tidak sesuai aturan fikih, misalnya sholat tanpa wudu, maka nanti kalau dia menemukan alat berwudu atau bertayamum, dia wajib mengulang. Sholat apalagi tidak menghadap kiblat, kalau dia sudah tahu kiblat wajib mengulang sholat. Nah, ini namanya bila perintah dikerjakan sesuai dengan arahnya, maka keluarlah dia dari ikatan perintah tersebut. Nah, itu dia, Pak. Jadi mungkin kita cukupkan ya di poin ini saja dulu. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.